Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan para alim, para ulama, imam Shalah An-Nur, orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang berbahagia ini, kalimat-kalimat thayyibah, rasa syukur atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Mudah-mudahan syukur yang kita ucapkan, kita realisasikan dalam bentuk perbuatan pengabdian kita kepada Sang Pencipta dengan melaksanakan perintah-perintahnya akan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang termasuk hamba yang sedikit, wa qalilun min ibadiyasy syakur, hamba yang selalu dan senantiasa mensyukuri nikmat, hamba yang selalu bersyukur, berterima kasih apapun keadaan yang Allah berikan kepada kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lantunan sholawat menghiasi lisan-lisan kita. Tidak perlu kita menunggu kita sudah suci, kita duduk beristighfar, kita duduk iktikaf, tetapi hendaklah sholawat itu kita ucapkan. Karena membaca sholawat tidak perlu harus duduk, lebih-lebih harus suci sebagaimana kita membaca Al-Quran. Sangat mudah dalam melaksanakan ibadah yang satu ini. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa bersolawat kepadanya. Karena sesungguhnya para malaikat senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, makhluk yang mulia, makhluk yang tak pernah melakukan maksiat, yang senantiasa mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Bukan seperti kita saja, mereka hamba Allah yang selalu bersolawat. Maka hendaknya lah kita yang penuh berlumuran dosa, yang tak pernah lepas dan salah dari khilaf, baik itu sengaja ataupun tak sengaja, maka sepatutnya lah kita perbanyak bersolawat kepadanya sebagai bukti cinta kita dan sebagai bukti bahwa kita mengharap diakui sebagai umatnya dan mengharapkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puasa akan segera meninggalkan kita. Mungkin 4 hari lagi atau paling lama 5 hari lagi kita akan melaksanakan puasa. Setelah itu puasa akan meninggalkan kita. Sempurnakan puasa kita dengan ibadah yang namanya zakat fitrah. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, di bulan Ramadan selain kewajiban berpuasa bagi mereka yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah
Karena tak semua orang-orang yang hidup di bulan Ramadan Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang satu ini. Ketika dia hidup, tapi kadang-kadang ada halangan syar'i yang menyebabkannya tidak bisa melaksanakan puasa. Kalau laki-laki jelas tidak ada selain dia sakit. Ataupun boleh ketika dia lagi musafir, tapi musafirnya orang saat ini tidak terlalu parah karena kita rata-rata naik pesawat, naik mobil, bukan jalan kaki. Ya Pak ya, ada yang musafir kita masih jalan kaki, paling dari sini ke mana? Jalan kaki dari sini ke depan, mungkin dari blok S ke blok D. Musafir yang sedemikian tidak mewajibkan dirinya untuk berbuka puasa. Ada yang pulang ke Jawa naik pesawat, ada yang pulang ke Medan juga naik pesawat. Naik kapal karena pesawat sudah habis, naik kapal laut, tetapi tidak mudarat baginya, tidak menyebabkan dan mengharuskan dia membatalkan puasanya. Begitu juga perempuan tidak melaksanakan ibadah puasa karena uzur syar'i, bulanannya datang. Selain uzur-uzur syar'i tersebut, maka sangat naif apabila kita meninggalkan puasa kita. Ketika puasa sudah kita lakukan dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya, kita tinggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasanya, membatalkan pahala puasanya, maka Allah juga mewajibkan sempurnakan puasa kita dengan menunaikan zakat. Apa? Zakat mal. Ya. Zakat fit. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Walaupun maksud-maksud ketika kita berada di majelis taklim sambil ketiduran mendengar samar-samar sudah dapat pahala, walaupun pahalanya kecil. Ya apa? Nanti orang bilang zakat fitrah apa? Di mana? Siapa yang marah? Dengan nyerahnya saja. Tapi dapat ilmu juga, dapat pahala. Pahalanya apa? Duduk itikaf. Kalau yang mendengarkan dan tidak ngantuk, pahalanya besar sempurna. Karena dia selain itikaf mendengarkan dan sampai apa yang didengarkannya. Bahwa zakat fitrah adalah kewajiban bagi kita yang hidup di bulan Ramadan, hidup nanti di bulan Syawal. Maka sebagai penyempurna ibadah amalia bulan Ramadan disempurnakan dengan ibadah. Zakat fitrah adalah ibadah karena itu adalah perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah. Yang namanya perintah ketika dilakukan mendapatkan pahala. Ketika Allah perintahkan sesuatu, ketika kemudian dilaksanakan, itulah yang disebut dengan ibadah. Sholat adalah perintah Allah, kemudian kita laksanakan, berarti itu ibadah. Puasa yang kita lakukan, kemudian yang merupakan perintah Allah, itu adalah ibadah. Begitu juga rukun Islam yang selanjutnya, rukun Islam yang kalau di kampung dulu rukun Islam keberapa Pak? Kadang-kadang berbeda. Rukun Islam yang pertama syahadah, yang kedua sholat, yang ketiga ada yang puasa kata dulu. Apa? Karena hadisnya juga. Tapi mayoritas tempat memakai hadis. Yang ketiga adalah zakat, yang keempat puasa. Ketika mendahulukan zakat, maka bukan zakat fitrah di situ, melainkan zakat secara umum. Ada zakat harta, ada zakat penghasilan, ada zakat perdagangan,
Ada zakat simpanan. Ada Pak simpanannya Pak? Ibu tak kedengaran. Simpanan maksudnya harta simpanan. Ya, simpanan kan yang ngantuk dengar simpanan. Yang punya simpanan dizakatin. Salah lagi pemahaman. Makanya jangan ngantuk Pak. Itulah kalau nggak sambil ngantuk salah. Harta simpanan dengan dengarnya dan dengan hartanya dengan simpanannya. Wah, simpanan wajib zakat. Berarti banyak hartanya. Harta yang disimpan atau harta simpanan juga wajib zakat. Apabila zakat yang itu maksudnya, maka rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Apabila disebutkan yang rukun Islam yang keempat adalah zakat, maka maksudnya zakat fitrah, karena setelah puasa baru zakat fitrah. Tapi pada umumnya karena berkaitan dengan zakat secara keseluruhan, maka rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Masuk di dalamnya zakat fitrah. Yang keempat puasa, dan yang kelima adalah ibadah haji. Itu semua adalah ibadah yang ketika dilakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Ramadan khususnya disempurnakan dengan yang namanya zakat fitrah. Mudah-mudahan zakat malnya sudah selesai semua. Yang masih tersisa mungkin lupa. Kenapa? Wajib diingatkan. Yang masih ada hartanya belum dikeluarkan zakatnya, ataupun penghasilannya belum dipotong setiap bulannya, ketika sudah sampai waktunya maka wajib dikeluarkan. Kalau zakat harta minimal senilai 85 gram emas. Emas murni, bukan emas Jawa. Emas Jawa sini sudah bukan emas, sudah agak tua, bukan emas lagi. Balik emasnya. Emas murni senilai 85 gram. Ketika sudah minimal seperti itu, wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa nilainya? Kurang lebih, anggaplah zakat harga emas itu 1 juta per gram, berarti kurang lebih 85 juta tersimpan, atau memang sengaja disimpan, atau memang emasnya ada di Pegadaian ataupun di kenapa di Pegadaian? Karena saya yakin emasnya bapak-bapak, ibu-ibu itu jarang yang tahu di rumah. Mayoritas diamankan di bank, di Pegadaian, dan lain sebagainya. Dititip di sana. Sudah sampai 1 tahun emas itu tidak perlu menunggu umur 60 tahun. 1 tahun dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Pendapatan, uang, dagangan, nilai-nilai yang lainnya, deposit, tabungan dan sebagainya, setelah sampai 1 tahun dengan nilai seperti tadi dikeluarkan zakatnya 2,5%, sedikit saja. Uang tabungan 100 juta sudah tersimpan selama 1 tahun, keluarkan 2.500.000 untuk membersihkan harta kita, untuk membersihkan jiwa pemiliknya. Kenapa? Di dalam harta mereka, di dalam harta yang Allah titipkan kepada kita, itu hanya titipan, yakin Pak? Harta hanya titipan. Siapa yang menitip? Allah. Ketika harta dititip oleh Allah sampai 1 tahun kita memilikinya dan sampai nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. 100 juta, 2.500.000 keluarkan, karena itu adalah hak Allah. Walladzina fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, bahwa dalam harta kita ada haknya orang yang wajib kita keluarkan. Itu bukan milik kita, kata Allah. Siapa yang bilang? Allah. Ayatnya tadi, bukan mengada-ngada. Hanya kadang kan kita tidak paham atau lupa. Yang lebih parah pura-pura
Insya Allah jemaah musola Nur, saya yakin tidak lupa. Kalau lupa, saatnya sekarang saya ingatkan. Kalau belum ingat lagi, sudah tidak tahu lagi, mungkin ngantuk, jadi lupa. Tapi intinya, yang punya harta tadi sudah dibersihkan sebagai kewajiban kita, sebagai rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat harta selesai. Yakin Pak? Kok tanya dengan atau masih ngantuk ya? Yakin sudah selesai? Insya Allah. Pak Ustaz, Pak Imam, kalau belum ingatkan lagi. Karena kewajiban Bapak juga. Jamaah kewajiban kita. Pak Ustaz mengingatkan, Imam Masjid mengingatkan, panitia zakat di sini mengingatkan bahwasanya siapa yang sudah memiliki harta tersebut jangan lupa keluarkan. Di mana keluarkannya? Kapan keluarkannya? Kalau sudah sampai di mana? Ya di mana Bapak bekerja. Kalau bekerja di Batam, keluarkan di Batam. Kalau bekerja tinggal di Blok S, dia keluarkan di sini. Tinggal di Blok S. Hartanya dikeluarkan di Batam Center, di perumahan lain. Kata Pak Imam, ya maklumlah dia punya simpanan di sana. Simpanan uang maksudnya. Tidak. Di mana? Kata Rasulullah ketika menugaskan sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Tukhadhu min amwalihim wa turaddu ila fuqaraihim. Kau ambil zakat di tempat itu, di mana engkau orang mendapati orang-orang bekerja, berusaha. Di situ pula kau harus bagikan harta itu. Artinya, di mana kita bekerja, di mana kita berusaha, disitulah kewajiban kita mengeluarkan zakatnya. Kemudian, maka petugas dan amil akan membagikan kepada masyarakat di daerah itu pula. Dalilnya. Insya Allah sudah khatam. Sekali lagi sudah selesai. Jadi kalau punya harta, Allah titipkan kepada kita, Allah takdirkan kita bekerja di sini, yang keluarkan di sini. Kecuali di sini sudah tidak ada yang butuh, boleh dialihkan ke tempat lain. Selagi kita masih ada orang miskin, orang yang membutuhkan, utamakan yang di sini terlebih dahulu. Setelah selesai, baru di tempat lain. Kemudian sebagai penyempurna ibadah puasa kita adalah zakat fitrah. Apa tujuannya zakat fitrah? Ketika Rasulullah mewajibkan zakat fitrah terhadap orang-orang yang hidup di bulan Ramadan dan hidup pula di bulan Syawal, bagi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya menafkahinya. Wa alaman wajabat alaihim nafaqatuhum, yang diwajibkan oleh Allah Rasulullah adalah kepada seseorang. Berarti kita, seseorang siapa? Bisa jadi kita, bapak-bapak ini diwajibkan. Wa liman, dan kepada orang wajabat alaihim nafaqatuhum, yang nafkah kehidupan sehariannya menjadi tanggung jawab kita. Siapa? Anak, istri-istrinya. Di sini ada Pak yang istri-istrinya. Kalau saya belum Pak, baru anak-anaknya yang banyak saya. Belum, anaknya baru 5, jadi anak-anaknya. Kalau istrinya baru istri dan anak-anaknya. Yang punya 2 berarti istri-istrinya dan juga anak-anaknya. Kalau yang belum punya, kalau yang sudah mampu silahkan, kalau berani. Ya. Bapak saya yakin sudah banyak yang mampu, tapi belum berani. Karena ada ibu di luar. Kalau tak ada berani. Kita itu gitu kampung. Walaupun ibu-ibu dengar yang di luar. Laki-laki pada dasarnya semuanya ingin, tapi suka sekedar ingin saja. Tapi tidak, sekali lagi belum berani. Oh, belum mampu. Siapa bilang? Sehat, jasmani, rohani, dalam segi finansial sudah bisa mencukupi istri 2, tapi belum dilaksanakan karena ya sekali lagi belum berani kita.
maka wajib bagi dirinya dan juga orang-orang yang menjadi wajib nafkahnya bagi kita. Nah, jadi yang bayar zakat fitrah kalau istilah kita kepala keluarga. Dia yang diwajibkan oleh Allah. Rasulullah mewajibkan kita kepada kepala keluarga. Siapa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya? Dirinya dan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi kalau yang berzakat sudah banyak Pak Imam? Sudah atau belum? Kira-kira berapa persen? Berarti masih ada 60% yang belum zakat fitrah ini, belum disempurnakan puasanya. THR kayaknya gue habis Pak. Ini biasanya apalagi Senin Selasa kerjaan kita. Rata-rata pekerja baik swasta atau negeri Senin Selasa, kecuali saya sebagai petugas zakat sampai malam Lebaran pun tidak ada cutinya. Itulah petugas zakat. Petugas zakat tak ada cutinya Pak. Yang di masjidkah dia ataukah yang sebagai pegawai di lembaga ambil zakatkah? Terutama di Basnas itu tidak ada cutinya. Kalau orang Senin Selasa terakhir, kalau saya malam Lebaran terakhir. Bagi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab nafkah baginya. 60% kurang lebih kata Pak Imam di sini belum berzakat. Jangan alasan nunggu THR. Zakat fitrah tidak nunggu THR. Zakat fitrah cuma 2,5%, 2,5 kilo minimal. Ada yang menghitung-hitung, mau 3,64, 3,8 kalau diuangkan, dipersilahkan. Ibadah zakat ini minimal 2,5 dari makanan pokoknya. Makan pokok kita apa? Beras. Mau zakat pakai beras silahkan, tapi saya yakin kalau jemaah musola An-Nur pakai beras semua, panitia yang 5 ambil yang 5 tidak sanggup, cuma sanggup menerima, tidak sanggup membagikan. Pertanyaan yang kedua, ketika zakat pakai beras semua jemaah kita, maka harus kita bagikan pakai beras. Pertanyaannya, orang miskin sekarang khususnya di Batam, ketika diberi beras 10 kilo ataupun 20 kilo, dia tidak bahagia. Bahagia tidak? Orang miskin dikasih beras, anggaplah 20 kilo kurang lebih 300.000. Kalau yang 10 kilonya 130 atau 150. Dikasih beras 300.000 dengan dikasih uang 300.000. Saya tanya para mustahik, orang-orang yang berhak menerima, ibu mau uang apa beras? Ibu mau uang apa? Kenapa? Beras kan zakat pakai beras. Ya kami kan juga butuh yang lainnya. Kalau zaman sekarang, tak mungkin lagi kami Pak jual beras lagi untuk beli yang lainnya. Sehingga dilihat dengan kemaslahatan dan waktu zaman yang saat ini, maka banyak disarankan memakai nilai dari zakat itu sendiri. Minimal 2,5 kilogram. Saya bilang minimal. Boleh yang pakai lebih dari itu, 3,25, ada yang 3,8 dari harga beras. Nanti dalilnya tidak perlu dipertentangkan, tidak perlu dipermasalahkan. Biasanya yang suka mempermasalahkan, bagusnya 3,8, tidak, 2,5 saja. Biasanya yang gitu Pak, orang yang telat bayar zakat. Mempermasalahkan perbedaan aja, bukan melaksanakan ibadah secepatnya. Apa gunanya dipercepat? Karena manfaatnya supaya lebih terasa. Yang 60% jamaah belum, maka insya Allah hari ini Minggu. Jangan alasan sibuk sepakat Pak, siapa? Kalau tak sempat tak bawa uang pagi ini, siang juga boleh, zuhur juga boleh, asar juga boleh. Yang penting jangan sampai hari Lebaran. Hari Lebaran saya yakin tidak jadi zakat fitrah. Jadi sedekah. Bapak mau zakat fitrah apa sedekah? Tadi sempurnakan zakat, sempurnakan puasa dengan zakat
fitrah, bukan sempurnakan zakat dengan sedekah. Sedekah sudah setiap malam. Tapi karena kebanyakan, kadang-kadang orang Pak di Batam ini senangnya, terlalu senang perkara yang sunnah, sehingga kadang-kadang yang wajib dilupakan. Banyak di Batam, dia senang berinfak, bersedekah, orang-orang kayak kita. Lupa zakatnya yang cuma 2,5%. Dia senang membagi-bagikan uangnya, sampai-sampai lupa dia zakat fitrahnya. Ada, tapi bukan di jamaah musola. Laksanakan kewajiban kita, karena sesungguhnya zakat fitrah itu diwajibkan waktunya tanggal 1 Ramadan sampai hari raya sebelum khotib naik mimbar di Idul Fitri. Bapak-bapak, ibu-ibu kadang-kadang senangnya bahasa sampainya. Maksudnya apa? Kan masih ada waktu. Kapan waktunya? Kan sebelum khotib, sebelum naik mimbar masih boleh berzakat fitrah. Boleh. Boleh. Sah. Sah. Pertanyaannya, manfaat tidak? Jangankan nanya manfaatnya, ya sekedar selesai saja kewajibannya. Kemanfaatan yakin tidak mendapatkannya kalau dibayar di pagi-pagi Idul Fitri. Karena zakat fitrah tujuannya, kata Rasulullah, ketika Rasulullah mewajibkan kepada seorang hamba yang hidup di bulan Ramadan dan hidup di bulan Syawal, khususnya para orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dan segala rangkaian amalia di bulan Ramadan, tujuannya adalah tuhrotan lisohim, membersihkan jiwa orang-orang yang hidup di bulan Ramadan, khususnya kita yang melaksanakan ibadah puasa. Tuhrotan lisohim ini membersihkan dirinya, tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwanya, bukan membersihkan hartanya. Kalau zakat fitrah itu yang pertama. Kapan bisa didapat? Ya ketika ditunaikan selesai. Tanggal 1 ditunaikan, insya Allah selama Ramadan dia bersih jiwanya, sehingga melaksanakan rangkaian ibadah lempeng, enak, nikmat, dan bahagia. Tanggal 1 Ramadan sah, sudah waktunya sudah boleh dilaksanakan. Karena untuk membersihkan jiwanya sudah bersih, melaksanakan amal yang bulan Ramadan, iktikaf walaupun hampir setengah jam terasa iktikaf walaupun ngantuk-ngantuk terasa bahagia karena hatinya sudah bersih. Yang kedua, waktu matan lil masakin. Tujuan zakat fitrah yang kedua adalah sebagai bentuk kepedulian kita sebagai makhluk sosial, yakni memberi makan pada orang-orang yang membutuhkan, yang disebut dalam Quran surah At-Taubah ayat yang ke-60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin ila akhir ayat. Yang pertama adalah bahwa kepedulian kita dengan berzakat kepada mereka-mereka yang Allah takdirkan, yang Allah jadikan kurang mampu. Ketika ada orang kaya, juga ada orang yang kurang mampu. Ketika kita wajib zakat, orang miskin pun sebenarnya berzakat, hanya mereka pas-pasan, hanya bisa makan seadanya di hari raya Idul Fitri. Mereka juga kita harus bahagiakan dengan yang namanya zakat. Kalau kita pakai beras, sekali lagi mereka tidak bahagia. Buktinya, ibu mau dong, ya terima aja lah Pak, apalah pengurus ngasih beras gini Pak, sementara uang kami ya juga tidak ada untuk beli yang lain-lainnya. Dia tidak bahagia. Tujuan zakat itu membahagiakan mereka. Dikasih beras 10 kilo, ditambah uang umpamanya 300.000, mereka senang daripada dikasih beras 20 kilo. Masalahnya jamaah sini pakai beras semua umpamanya. Bagaimana? Maaf Bu, aminnya tidak salah, bahkan aminnya benar.
Karena orang bayar pakai zakat, fitrahnya pakai beras, maka dibagi pakai beras. Ternyata ada yang 10% pakai beras, 90% pakai uang. Ada dikasih beras 5 kilo, kemudian dikasih uang 200-300 ribu. Atau kalau banyak pakai 200 ribu. Bahagia mereka. Atau tidak ada yang pakai beras, pakai uang semua. Ya tidak apa-apa. Akhirnya disalurkan pakai uang, lebih bahagia mereka. Karena dengan uang, kalau habis beras bisa beli. Tapi kalau bapak bayar pakai beras, dia ingin beli baju dan lain sebagainya, tak mungkin pula kawan itu jual beras untuk beli baju atau untuk beli makanan, atau beras ditukar dengan ikan. Tak zamannya. Jadi kenapa kita anjurkan? Kenapa kita kasih solusi terbaik memakai uang? Karena seperti itu zamannya. Sekarang zaman lagi-lagi zaman uang. Beli makan pakai uang. Bahkan kata penyanyi, sampai mati pun kita pakai uang. Ya Pak ya. Sewa Pak, itu pinjam Pak, bukan tidak sewa itu Pak. Sudah mau pakai uang minimal 1.350.000. Kok tahu Pak? Ya iya, di sini kan saya kawan Pak kemarin makan apa imam di sini dulu. Setiap saya kontak orang sana berapa harganya? Standar Pak 135. Setiap tahunnya berapa?